Ibu saudara semua, dikatakan begini, Paulus bilang sama jemaat di Roma, semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi dari semula Sudah dipilih oleh Bapa di surga. Semua orang. Cuman kan kita nggak tahu. Nah, Kamu, saya, dia, dan kamu. orang pilihan atau bukan? Nah, itu masalahnya. Puji Tuhan, kembali kita akan berbicara mengenai hal-hal tentang kebenaran Tuhan, mengenai Injil. Saya percaya apa yang kita bicarakan akan menjadi berkat bagi kita sekalian, juga bagi saya dan bagi kita semua. Sebelum itu, perkenalkan saya Asyong dari Gereja Injil Firman Tuhan, dan sahabat saya Pastor Valdomiro J. Siwalete. Kita senang sekali bisa bertemu pada sore hari ini Ya. Pastor Asyong. Ya, Kita luar akan biasa. sharing-sharing mengenai firman Tuhan Ya. yang tentunya akan membangun kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Supaya kita tahu apa sih sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini. Betul. Di mana ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Ya. Mereka sudah selesai tugasnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita masih diberikan kehidupan, sebenarnya apa yang Tuhan mau kerjakan kan? Amin. Begitu kan? Begitu. Jadi supaya kita tahu dan mengisi kehidupan kita dengan baik dan benar. Ya, Sesuai dengan bagaimana apa yang kita Tuhan harus mau. isi hidup ini. Ya. Tapi sebelumnya kita Berdoa dulu mohon, ya. mohon pimpinan Tuhan Ya. berdoa. Ya. Mari sahabat-sahabat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami diberi waktu untuk berbicara dan mengingatkan kasih Tuhan bagi kami, supaya apa yang kami bicarakan ini sungguh boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya Tuhan tolong kami, pimpin, berikan hikmat marifat bagi saya, bagi saudara saya Valdo, supaya yang dibicarakan itu hanya memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Valdo, Ya. sudah sekian lama kita sudah menjadi orang percaya, Ya. orang Kristen kasarnya, Ya. orang bilang. Nah, apa sih tujuan sebenarnya dari orang Kristen itu? Karena kita seringkali mendengar tujuan orang Kristen itu adalah kalau mati masuk surga. Kan masalahnya, apa benar kalau sudah jadi orang Kristen tuh dijamin pasti mati masuk surga? Nah, apa bisa dikasih ini masukan-masukannya? Ya, puji nama Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara Ko Asyong dan semua yang sudah menyaksikan, memang seringkali begini, ada banyak pemahaman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bahwa ketika kita nanti masuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tujuannya yaitu untuk supaya kita bisa masuk surga. Amin. Itu bukan tujuan utama Pak Asyong. Oh, Dan kenapa bukan tujuan utama? Karena begini, tujuan utama daripada Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk mengembalikan tujuan manusia diciptakan pertama kali. Oh, Ketika manusia kita kembali ke kejadian waktu pertama kali manusia diciptakan ke dalam dunia. Kan waktu Adam dan Hawa diciptakan ke dalam dunia itu, tujuan utama daripada Bapa di sorga, daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus pada waktu itu adalah memanifestasikan kerajaan sorga di bumi. iya. Itu tujuan awal. Maka itu ada ayat yang berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi diciptakanlah Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya kan?
Jadi ketika manusia itu diciptakan ke dalam dunia menurut rupa dan gambar, itu adalah supaya kerajaan sorga itu dimanifestasikan di bumi. Nah, masalahnya kita sama-sama tahu pada akhirnya manusia memilih untuk mentaati iblis. Ya, nggak semuanya kali. Adam dan Hawa nih cerita. Ini cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti iblis dengan tipuannya, dan akhirnya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kalau kata langsung mengikuti iblis itu saya nggak setuju. Mereka bisa menuruti iblis itu karena dibohongin, dengan ayat. Mereka memilih lah. Mereka memilih seperti itu. Nah, begini Pak Asyong dan keluarga semua. Waktu manusia memilih tidak taat kepada Tuhan, tapi mengikuti kehendaknya iblis, itu bukan hanya berbuat salah aja. Bukan hanya itu. Kalau berbuat salah itu begitu minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tapi masalahnya mereka masuk ke dalam gaya hidupnya setan, gaya hidup kerajaan kegelapan. Mereka hidup di dalam cara hidupnya iblis, kerajaan kegelapan. Mereka hidup di dalam tingkah laku daripada kerajaan kegelapan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia mengikuti kehendaknya setan, maka itu semua berubah. Apa yang sebenarnya manusia harus hidup secara gaya hidup kerajaan sorga, gaya hidup Bapa, dan itu jadi terbongkar semua, hancur semua, dan manusia sekarang memiliki gaya hidup daripada kerajaan kegelapan. Itu yang bahayanya. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Yesus datang ke dalam dunia itu supaya manusia itu dirubah. Diselamatkan itu dirubah gaya hidupnya, dirubah cara berpikirnya, dirubah tingkah lakunya, dirubah semua yang ada di dalam kehidupannya yang sudah tercemar oleh Adam dan Hawa. Jadi manusia kita-kita yang lahir itu kan karena akibat dosa Adam dan Hawa, dosa turunan. Nah, itu menurunkan sifat-sifat kerajaan setan. Saya punya anak dua kok. Saya nggak ajarin mereka, tapi dari kecil mereka akan berebutan. Itu punya saya. Enggak, ini punya kakak. Enggak, ini punya adik. Itu sifat manusia dari kecil, udah begitu kok. Yang saya pelajari dikatakan sifat manusia itu, bahwa kita adalah keturunan daripada orang tua kita, nenek moyang kita. Kalau orang tua kita, nenek moyang kita hidup dengan keinginan-keinginan seperti itu, keegoisan, dan mengatakan segala sesuatu itu punya saya, itu hak saya, itu milik saya, itu diturunkan melalui darah, karena di dalam darah ada nyawa. Nah, di dalam darah itu yang membuat iblis memakai sifat-sifat kejiwaan turunan itu, sehingga jiwa keturunannya itu serupa dengan orang tua kita. Kan kadang-kadang kita juga bilang, dia mirip lu, kelakuannya kayak orang tuanya. Nah, itu. Itu. Jadi memang secara manusia ketika kita lahir, kita membawa sifat seperti itu. Saya kasih contoh, ada analogi begini. Singa itu binatang buas, bukan ketika dia makan daging. Tapi singa itu binatang buas karena memang dia binatang buas dari kecilnya, lahirnya. Manusia itu sudah berbuat dosa bukan ketika dia melakukan dosa pertama kali. Tapi manusia itu berbuat dosa karena memang sudah ada gennya. Manusia itu berdosa. Nah, itu yang Yesus datang untuk diubahkan melalui kematiannya di kayu salib. Jadi sebenarnya tujuan utama Pak Syong dan saudara-saudara yang sedang menyaksikan, tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini mati di atas kayu salib adalah Roma 8 ayat 29, Pak Syong. Jadi sekali lagi Pak Syong, Bapak Ibu Saudara, tujuan utama Yesus menyelamatkan manusia, tujuan utamanya bukan supaya manusia masuk surga, tapi tujuan utamanya adalah ini, Roma 8 ayat 29. Coba Pak Syong tolong bacakan. Sebenarnya bukan dikatakan tujuan utama, rencana Tuhan supaya dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk Ya. menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Ya, Supaya Yesus itu, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. ayat 30 Pak Syah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi kalau baca benar-benar ayat ini Pak Asyong Iya. dan Bapak Ibu Saudara semua, dikatakan begini. Paulus bilang sama jemaat di Roma, semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi dari semula Sudah dipilih oleh sudah Bapa di sorga. dipilih semua orang. Cuman kan kita nggak tahu. Nah, Nah, kamu, saya, dia, dan kamu. orang pilihan atau bukan? Nah, itu masalahnya. Tapi Tuhan tahu semua Iya. orang dipilih. Ya. Nah, Nah, yang dipilih itu sama Bapa di sorga, itu sebetulnya kalau nanti kita baca di Yohanes 17, itu luar biasa. Doa Nah. Yesus untuk murid-muridnya Iya. dan juga untuk kita. Tapi kita bahas ini dulu. Ini. Mereka yang sudah dipilih oleh Bapa dari semula, mereka juga ditentukan oleh Bapa dari semula. Untuk apa? Tidak dibilang untuk masuk kerajaan sorga, tapi dibilang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. yang tua. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dipanggil. Dipanggil. Pasti yang ditentukan, yang dipilih Terpanggil. itu dipanggil. Iya. Jadi panggil, mungkin waktu dipanggil ya cuek-cuek atau gimana. Ada yang Ada. misalnya Kita kan dulu penjahat. begitu. Kita kan dulu Iya, gitu. kita dulu Mas. gitu kan, Iya. kita nggak tahu. Dipanggil, sudah Dipanggil dipanggil. ya cuek-cuek, tapi Cuek-cuek. sebenarnya kita dipanggil. Iya. Nah, dan kita juga sebenarnya juga ditentukan dari Iya. semula. Iya, Ya betul. kayak gitu. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Amin. Nah, Jadi itu. waktu kita sudah ditentukan, kita dipanggil, kita dibenarkan. Karena gini, dibenarkan itu artinya begini, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa gini. Dibenarkan itu kita nggak benar, kita salah, Ya. tapi dibuat benar, dianggap benar, dianggap benar, bahasanya gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kamu dipilih karena apa? Oh, karena saya orang benar. Oh, itu salah. Karena memang kita nggak benar. Iya. Jangan pikir saya dipanggil kok. Pak Asyong dipanggil juga, dipilih karena kita benar, kita hidup kudus. Bukan Ya, begitu. belum tentu. Bukan karena itu. Bukan. Karena dibilang kita nih nggak benar, Iya, tapi dianggap dibenarkan. benar. Dibenarkan. Dianggap benar. Iya. Dan mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sebenarnya bahasa saya begini, kalau saya boleh mengucapkan dengan kata yang hati-hati Pak Syong, karena saya percaya bahwa mungkin nggak semua orang bisa percaya, tapi saya bisa menunjukkan ayatnya. Sebelum dunia dijadikan, Bapa sudah menentukan orang-orang yang akan diselamatkan. Kalau menurut ayat ini, kita Iya. buka Pak Syong, Ya. Yohanes 17. Yohanes 17. Bukan saya baca ya. Ya, Beginilah firman Tuhan, Yohanes pasal 17 ayat 3. judulnya dulu Pak Syong, sorry. Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, Nah, ayat 3-nya dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. ayat 6. Ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Stop sampai situ. Yesus doa. Jadi gini, latar belakangnya itu doa Yesus ini sebelum disalib. Waktu sebelum disalib, kalau saudara tahu kronologinya,
sebelum disalib, Yesus mendoakan murid-muridnya. Nah, ini doanya Yesus. Jadi Yesus ngomong sama Bapa, aku, ayat 6 tadi yang Pak Asyong baca, telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa itu? Yang engkau Bapa berikan kepadaku dari dunia. Karena waktu itu Yesus turun ke dalam dunia kan. Mereka itu milikmu Bapa. Dan engkau Bapa telah memberikan mereka itu siapa? Semua orang. Ya Di kan? dunia ini ya, Ya, orang-orang di ya. dunia. Yang engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka telah Menuruti firman-Mu. yang menuruti. Ya, sekarang ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Ya, telah ku sampaikan kepada mereka, ya. dan mereka telah menerimanya. Ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka. Berarti Ya. untuk orang yang telah dipilih ya. Ya. Betul ya. Ya. Nah, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, Nah, terus. dan segala milikku adalah milikmu, Ya. dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, orang-orang yang sudah dipilih itu. Nah, dipermuliakan dalam diri mereka. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, Ya. yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini Ya. yang luar biasa yang kalimat yang Yesus sampaikan. Coba Pak Syong lanjutkan. Ya. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Paham Pak Syong? Ya, Luar biasa selain kedua daripada Yesus. dia yang telah ditentukan untuk binasa. Jadi begini, Yesus bilang gini, saya pilih nih, kan ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Saya pilih mereka, ya kan? Karena Bapak milih mereka, saya jaga mereka nih. Iya. Saya jaga mereka. Nah, aku telah menjaga mereka, dan dari mereka yang telah Bapak pilih untuk aku jaga ini janji Yesus, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. selain. Nah, jadi kalau Yesus sudah pilih, Bapak sudah pilih, nggak ada yang bisa binasa. Hidup Ya. kekal. Betul. Nggak ada. Amin. Nah, Cuman kan masalahnya kita nggak tahu. nah, selanjutnya gini, selain daripada orang-orang yang telah ditentukan untuk binasa. Nah ini question mark. Nah, Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Who? Nah, sekarang selanjutnya begini. Aku telah- Ayat 15, ya. 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, angkat gitu ya. Ya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya, jadi Mereka- orang pilihan itu dilindungi. Ah. Ya, terus? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam Ya. dunia. Jadi mereka diperintahkan untuk beritakan kebenaran Injil. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. nah, ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Stop sampai situ. Ini kan konteksnya Yesus lagi berdoa buat murid-muridnya pada waktu itu. Betul. Belum ada kita nih. Tapi Yesus udah bilang, apa yang aku doakan untuk murid-murid pada saat ini, itu bukan untuk mereka saja, ayat 20.
tapi juga untuk orang-orang yang nantinya akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu siapa? Kita semua kok. Kita Orang-orang percaya itu. Oh, Nah, jadi doa luar biasa. Yesus itu, janji Yesus, ini doa Yesus sama Bapa loh. Dia Iya. bilang bahwa Bapa, saya jaga mereka, tapi Bapa lindungi mereka daripada yang jahat. Tadi kan bilang gitu kan, Iya. supaya mereka nggak ada yang binasa. Amin. Kecuali orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Dan untuk orang yang percaya kepadaku, yaitu kita semua Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus, akibat pemerintahan dari murid-murid Yesus pertama kali turun tongkat estafet penginjilan itu. Ya. Nah, ini ada hubungan dengan gereja Injili Firman Tuhan. Wow. Tadi Pak Asyong bilang, jangan, kita nggak tahu nih siapa, kita nggak bisa tentukan. Oh, saya nggak mau menginjili dia sebab dia tentukan untuk binasa. Kita nggak tahu. ya, Pak Kita Asyong. nggak tahu. Kita nggak tahu tugas Betul. kita, maka itu Nah. tadi Pak Syong bilang di Roma berapa? Bukan untuk menghakimi, Betul. karena itu urusan tuannya ya. Nanti Pak Syong Roma bagikan. 14 ayat 4. 14 ayat 4. Dikatakan firman-Nya, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang. Nggak bisa. Jadi apapun kita lihat orang hidup benar, hidup Nggak nggak benar. benar, kita nggak bisa bilang wah yang hidup benar ini wah dia pasti masuk surga. Iya. Ya kita lihat orang yang hidup nggak benar, kita bilang wah dia nggak masuk surga. Nah. Belum tentu orang yang kita lihat sekarang dari orang-orang agama lain pun kita nggak bisa bilang dia mati masuk surga, enggak, Masuk atau neraka. masuk neraka, nggak bisa. Nggak bisa. Itu Sebab- bukan hak kita. bukan kan? hak kita. Tadi yang Roma tadi ya. Iya, Iya. kan Tuhan telah menentukan orang-orang itu diselamatkan Dari semula oleh dari Bapa di semula surga. oleh Bapa di surga. Iya. Itu Tuhan punya Iya. urusan, kita nggak tahu. Iya. Seperti kita juga nggak tahu. Saya, you, Nah, siapapun kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau kita melihat arah kehidupan kita, selalu rindu mencari kebenaran, selalu rindu mencari Tuhan yang benar. Arah kehidupan kita ini, Pak Faldo, kalau menurut saya nih, versi saya nih, Iya. kalau kita rindu dan kita selalu berdoa, Tuhan, tunjukkan jalan kebenaran-Mu, keselamatan-Mu, tunjukkan supaya bagaimana aku beroleh keselamatan kehidupan kekal itu. Kalau kita punya kerinduan itu selalu, saya yakin orang itu adalah yang sudah ditentukan dari semula, Iya. yang dipilih. Itu menurut versi Ya. saya. Jadi begini, ada statement bilang gini Pak Syong dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Keselamatan bukan tujuan akhir. Keselamatan adalah langkah awal. Ya. Sekali lagi, keselamatan bukan tujuan akhir, tapi keselamatan adalah langkah awal. Amin. Jadi kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Nah, waktu kita sudah diselamatkan, kita nggak perlu cari-cari lagi keselamatan, karena kita sudah diselamatkan. Alkitab bilang dalam Filipi, kerjakanlah keselamatan. Keselamatan. Nah, kita buka nih ayatnya Pak Ya. Syong, supaya ada dasar firman Tuhannya. Oke. Yang dikerjakan apa? Nah, seperti yang tadi Pak Syong bilang kan. Jadi yang perlu kita kerjakan apa sekarang? Jadi orang-orang yang percaya sama Yesus, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, sekarang sudah memperoleh keselamatan. Tadi yang kita baca di Yohanes 17 itu Yesus sendiri yang menjamin. Tidak ada seorang pun yang akan binasa kalau sudah diselamatkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Nah sekarang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Filipi 2 Filipi 2 ayat 12. 12. Ya. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Stop sampai situ Pak Syed. Ya. Kalau kita baca versi Indonesia, ini kelihatannya gini. Kita dengan kekuatan kita mengerjakan keselamatan. Ya. Kalau coba versi dalam King James Version, dalam versi bahasa Inggris, ini lebih dalam lagi dibilang ini. Wherefore my beloved,
as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out, dibilang, work out your own salvation with fear and trembling. Dikatakan ini, kerjakanlah keluar keselamatanmu. Nyatakan. Kerjakan keluar. Buktikan. Kerjakan keluar. Mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dari dalam. Nah, jadi keselamatan itu bukan kita mencari, tapi kita mengerjakan keluar, memanifestasikan keluar apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Tadi saya bilang Pak Asyong dan Bapak Ibu Saudara, kita ini lahir dari keturunan Adam dan Hawa dan orang tua yang sudah dosa sebelum melakukan dosa. Ya kan? Nah, itu harus dibongkar. Dengan cara apa? Kita harus mengerjakan. Nah, di ayat sebelumnya ini Paulus keren tulisnya. Gini, ayat Filipi 2 tadi, ayat yang ke-1 dibilang gini. Jadi kalau dari Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, bla 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 bla. Ayat yang ke-3, Pasyon. Filipi 2 ayat yang ke-3. Filipi 2 ayat ke-3, beginilah firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Stop sampai di situ. Luar biasa. Ini yang harus dikerjakan. Ini yang harus kita upayakan, kerjakan keluar. Yaitu apa? Jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini kan nggak punya. Manusia pada dasarnya, sifat manusia egois. Gua dulu, saya dulu. Ya kan? Atau begini, mendengar firman ini, tuh lo harus berubah, nunjuk orang. Iya, padahal lo bener nih. Sendiri. Iya, saya nggak bisa bilang ini untuk saudara yang mendengarkan, untuk buat pastor. Enggak, ini untuk saya. Firman ini waktu saya baca untuk saya. Kamu dan saya. Iya kan? Jangan kita, ini firman ini buat lu nih. Lo harus berkorban. Harus tobat, berkorban. Harus berkorban. Harus merendahkan diri. Harus nggak mentingkan diri sendiri. Bukan begitu. Tapi juga kita memperhatikan diri kita dulu nih. Nah, ini kan nggak bisa, Pak Syong. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Karena pada dasarnya sifat manusia adalah egois. Karena kenapa? Sifat iblis begitu, Pak Bu. Sifat iblis kan aku akan. Bahasanya iblis kan aku akan. Aku akan. Gua maunya begini. Saya maunya begini. Coba pikirkan yang lain, Pak Syong. Enggak, pokoknya saya maunya begini. Nah, begitu kan? Kalau saya bilang begini harus begini. Aku dulu deh. Nah, begitu dulu. Akuannya. Iya, mungkin Pak Syong, saya bilang mungkin begini Pak Syong. Kalau mau suruh saya, enggak. Harus begini. Harus begini. Itu kan sifat-sifat seperti itu. Semua manusia begitu. Nah, ini yang harus kita ubah, Pak. Kita ubah dulu supaya ketika orang lain melihat, udah beda ya dia. Itu. Dulu dia pelit, sekarang dia berani loh berkorban. Dia baru nanya, kan bukan kita bilang Ci, kok bertobat lo. Utang lo dulu bayar sama gue. Gitu kan. Itu kan. Kalau kita ngomong menginjili beriman Tuhan, kita ngomong sih gampang. Bertobat Ci, jangan merokok misalnya, jangan begini kok. Ya kan, ngomong. Kita bilang sama lo. Utang lagi belum gue membayar gitu kan. Tapi ketika kita menunjukkan sifat seperti itu, orang kan bertanya-tanya, lo
kok dulu yang terkenalnya pelit, sekarang nggak begitu ya? Sebenarnya ada apa? Nah, disitulah kita bisa ngomong kok. Iya kan? Iya. Karena Yesus mengubahkan. Saya ingat satu kesaksian kok. Gimana? Satu kali saya bertobat tahun 98 dalam sebuah camp pemuda gereja. Nah, sebelum-sebelumnya saya kuliah passion dari tahun 94 sampai 98 itu. Semua orang tahu siapa saya. Pokoknya semua orang tahu kalau seumpamanya masuk kuliah masih sadar belum mabok, nah itu belum normal. Itu Faldo. Nah, itu saya, belum normal. Jadi harus mabok dulu baru kuliah, gitu kan. Harus mabok dulu baru kuliah. Begitu saya bertobat 98, saya udah nggak melakukan lagi. Mereka bertanya, kebetulan saya dipanggil Ambon, Bon, kalau udah nggak gitu lagi, saya belum belajar teologi ya, Pak Syong, teman-teman. Saya belum tahu firman Tuhan, saya baru bertobat. Dalam satu ujian tiba-tiba, ada seorang teman saya, lagi ujian nih, sebelum ujian dia tanya, Bon, kalau sekarang nggak gitu lagi, saya bingung mau jawab apa, Pak Syong. Saya cuma bilang gini doang, Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah mengubahkan kehidupan saya. Yesus sudah menebus dosa saya. Oh iya. Dia bilang gini, tapi kan Isa nggak mati. Isa kabur. Ya kan? Yang mati itu orang lain. Saya bingung jawabnya nih. Mau jawab gimana? Karena saya nggak punya pengetahuan, belum belajar gitu kan. Saya cuma jawab gini, Pak Syong, kalau Yesus tidak mati, saya nggak bakal berubah seperti ini. Dan dia diam habis itu. Besoknya di tempat saya bikin acara ibadah, dia diajak oleh teman saya. Dan dia ikut dalam ibadah itu. Tapi sekarang saya nggak pernah ketemu lagi dengan dia. Intinya Injil seperti itu. Injil kerajaan itu yang Yesus bawa. Maka itu doa Bapa kami kan adalah begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi kerajaan sorga itu cara hidup, cara berpikir, cara bertindak kerajaan sorga yang Yesus ajarkan. Bukan hanya Yesus ajarkan, Pak. Yesus pertunjukkan, Yesus lakukan. Banyakan orang kan cuma ngajarin doang, tapi dalam prakteknya nol. Tapi Yesus enggak, itu manusia. Yesus enggak, Yesus ajar. Yesus ajar, Yesus lakukan. Contoh, saya mau kasih tahu begini. Yesus tidak pernah mengajarkan memberi. Yesus mengajarkan berkorban. Karena memberi, dunia memberi, Pak Syong. Dunia memberi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang mantan presiden Amerika, namanya Bill Clinton. Dia tulis sebuah buku judulnya Giving. Dia bilang ini, dunia ini dijalankan oleh pemberian-pemberian orang. Nah, uang itu paling terbesar ada pada foundation yang dipegang oleh orang-orang kaya di dunia ini. Dan itu akan diberikan kepada siapa yang mereka mau memberikan. Jadi dunia itu berjalan oleh karena pemberian. Pemberian. Jadi itu uang. Jadi dunia melakukan itu normal. Tapi Yesus mengajarkan bukan hanya memberi, tapi berkorban. Satu contoh. Ingat kok Pak Syong, cerita tentang waktu Yesus kasih ada seorang janda miskin memberi persembahan. Ya. Yesus bilang sama murid-muridnya, sini, kita masa buka maksudnya. Sini, coba kamu perhatikan. Orang-orang memberi dari kelebihannya. Ya kan? Dia memberi, itu biasa. Bahasanya Yesus gini, itu biasa. Waktu orang memberi dari kelebihan yang dia punya, itu biasa. Tapi janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Berarti Yesus lagi ngajarkan sama murid-muridnya, kalau memberi itu biasa. Dunia melakukan itu. Tapi kalau berkorban seperti janda ini, itu luar biasa. Itu sifat-sifat seperti itu sifat-sifat kerajaan surga. Yesus datang menebus kita untuk menunjukkan bahwa bukan untuk kepentingan kita kok, Pak. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kerajaan surga, kepentingan Bapa, dan untuk kepentingan kita. Memangnya kalau Yesus nggak turun ke dunia, Yesus rugi? Enggak. Yang rugi siapa? Kita, Pak. Masuk neraka semua. Kalau Yesus memutuskan nggak mau, kalau bilang enak-enak aja, saya udah ada di surga, ngapain saya turun menjadi serupa? Yang tadi Filipi bilang, merendahkan dirinya, menjadi serupa dengan manusia, bahkan lebih rendah lagi. Itu untuk kepentingan siapa, Pak? Untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan dia. Bukan, nggak ada kepentingannya buat Yesus. Nggak ada kepentingan kita. Dia berkorban
Dia lakukan semuanya untuk kepentingan kita. Maka itu Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan memperhatikan Paulus adalah murid Yesus kan. Jangan memperhatikan kepentingan kamu aja, kepentingan orang lain juga. Itu yang harus dikabarkan. Injil kerajaan sorga. Karena Yesus datang dalam dunia bukan hanya memberitakan Injil, tapi Injil kerajaan sorga. Matius 9 tadi Kosyong. Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Matius 9 ayat 35 Kosyong. Matius 9 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Injil kerajaan sorga. Jadi yang Yesus bawa adalah cara hidup, cara pandang, cara berpikir, tingkah laku kerajaan sorga yang hilang dulu akibat dosa Adam dan Hawa, dikembalikan kepada orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki sikap untuk berubah seperti Yesus. Amin. Dan itu bukan dimulai dari kita menuntut orang, tapi itu dimulai dari diri kita dulu, Pak Syed. Ya kan? Baru kita mengajarkan sama orang lain. Saya ingat satu ayat gini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa. Ini bukannya mudah, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah inilah, kalau kita berkata kita percaya Yesus kita dalam kehidupan kita, kita sebagai orang Kristen, tapi kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Berarti dalam kehidupan Yesus berkorban nyawanya. Itu yang utama, luar biasa. Jarang ada orang seperti ini berkorban nyawanya di orang lain. Apalagi cuma hartanya apa segala macam. Itu juga jarang, tapi ada. Puji Tuhan ada. Nah, saya percaya kita ketika mendengarkan kita bincang-bincang gini, banyak perubahan-perubahan yang Tuhan terus perbuat dalam kehidupan kita untuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus anaknya itu. Nah, tujuan daripada bincang-bincang kita ini adalah Yesus menyelamatkan supaya kita menjadi serupa, supaya kita memberitakan Injil kerajaan sorga dengan keteladanan hidup kita juga. Bukan kita pintar ngomong, kita pintar sampaikan firman, tapi nol dalam perbuatan. Nah, perbuatan kita nol kan. Firman Tuhan juga berkata, nyala engkau karena aku tidak mengenal engkau. Karena kita tidak menjadi pelaku firman itu. Makanya saya percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, mengaku orang percaya, mengaku orang Kristen yang telah dipilih dari semula dan yang telah ditentukan dari semula, saya percaya hidup kita ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang nyata tentang kasih Tuhan itu. Ya, saya percaya hari ini kita boleh mendapatkan poin-poin yang luar biasa. Poin-poin yang tadi sudah disampaikan bahwa Injil kerajaan sorga adalah menyatakan perbuatan-perbuatan Yesus yang harus kita nyatakan, kita kerjakan, kita buktikan, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak tahu siapa yang akan dipilih kan tadi Pak. Betul. Intinya kita juga nggak tahu kalau kita dipilih, ditentukan. Tapi kalau arah hidup kita mengarahkan diri kepada seperti Yesus, saya percaya, saya, Faldo, saudara-saudara semua yang mendengarkan orang-orang sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi kalau tidak melakukan hal seperti itu, saya juga bukan mau menghakimi atau bagaimana. Kita bisa berpikir, saya pilihan Tuhan bukan. Nah, itu saja. Nah, sebelum itu kita akhiri, kita tutup dalam doa. Ya, saya berdoa ya. Selalu berterima kasih untuk kesempatan seperti ini, untuk kita membahas bagaimana kasih Tuhan, Injil kerajaan sorga dinyatakan bagi kita semua, dan bagaimana seharusnya kita hidup
untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, kita yang percaya mengenal Tuhan wajib hidup sama seperti Yesus hidup.